Saat ini gue percaya kalau misalkan sekolah, guru, ataupun edukasi itu cuma bisa nganterin lo sampai di satu titik. Mereka nggak bisa nganterin lo sampai di tempat yang lebih jauh. Kalau misalkan lo pengen sampai di satu titik di mana diri lo bisa mengerti dunia seni, video-video di sini sangat cocok untuk lo dengarkan. Let's go kita mulai. Oke, ada pertanyaan untuk teman-teman mengerti apa sih sebenarnya kurator seni itu gitu. Saya akan menjelaskannya seperti ini. Saya akan menggunakan kertas. Di sini ada 3 pihak gitu ya. Ada seniman, ada galeri, dan ada kurator. Dari sini teman-teman bisa melihat bahwa posisi kurator itu di tengah. Mereka bertiga ini akan bekerja sama ketika dalam sebuah exhibition gitu, atau dalam sebuah pameran. Seniman itu butuh lokasi ketika melakukan sebuah pameran, dan sudah pasti itu adalah di galeri. Dan galeri punya ketentuan-ketentuan dan punya keinginan-keinginan gitu. Biasanya akan disampaikan ke kurator atau ke seniman. Tapi biasanya seniman itu terkadang sudah pusing memikirkan membuat karyanya gitu. Terkadang dia itu butuh dibantu gitu. Butuh dibantu ketika mengorganize sebuah pameran. Nah, itu dia akan dibantu sama kurator. Karena kurator ini biasanya menyeleksi karya ya. Menyeleksi karya si seniman yang kira-kira sesuai dengan tema dari sebuah exhibition itu. Dia itu juga mengurus keinginan para audiens untuk mengerti karya tersebut. Nah, biasanya akan dirancang komunikasinya lewat si kurator ini gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pengen menjadi kurator ya, mulai sekarang belajar sejarah seni atau belajar penulisan tentang karya, gimana caranya membuat karya itu bisa dipahami lewat tulisan teman-teman. Teman-teman juga biasanya harus pintar ya dalam bercakap-cakap atau dalam menjelaskan karya seni atau karya dari si seniman, siapapun itulah, atau dari karya seniman yang teman-teman sukai gitu. Teman-teman biasanya juga harus bisa bahasa Inggris ya, karena terkadang pengunjung pameran itu bukan cuma orang Indonesia juga, ada orang-orang di luar. Dan tugas kurator itu sebenarnya adalah menjelaskan karya seni juga sih kepada pengunjung gitu. Jadi selain menulis, kemampuan komunikasi, dan pengetahuan sejarah sih. 3 hal penting itu yang sebenarnya menjadi modal utama untuk menjadi seorang kurator. Segitu aja. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya sebenarnya kurang begitu paham karena saya juga bukan pekerjaannya bukan kurator ya, bukan kurator seni. Tapi saya akan berusaha menjawab pertanyaan ini gitu. Walaupun sebenarnya saya tidak pantas untuk menjawab pertanyaan ini. Saya akan menjawab, tapi mungkin jawaban saya juga kurang tepat. Tapi teman-teman bisa mendapatkan gambaran secara umum ya. Misalkan teman-teman baru lulus S1, terus teman-teman melamar menjadi seorang kurator di sebuah galeri. Di galeri itu dan tidak ada posisi kurator, atau misalkan baru teman-teman itu yang melamar, sudah pasti teman-teman akan menjadi kurator gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman melamar di situ dan sudah ada kuratornya, pasti sebagai anak baru gitu ya, teman-teman mungkin akan jabatannya menjadi asisten kurator, yaitu mendampingi kurator yang sudah ada di galeri itu gitu. Secara penghasilan, ini bisa saya jawab secara kurang tepat, bisa aja saya salah. Tapi secara logika, misalkan kita bekerja, misalkan dalam sebuah perusahaan, saya yakin juga galeri kayaknya menganut sistem yang sama juga. Teman-teman pasti akan diperlakukan sebagai fresh graduate secara penghasilan. Teman-teman mungkin akan diberikan gaji UMR, tapi juga mendapatkan sedikit tambahan-tambahan lah. Jadi tidak mungkin UMR S1 atau nggak fresh graduate itu kayaknya nggak mungkin sih digaji UMR gitu ya. Tapi teman-teman akan digaji seperti UMR tapi dilebihin. Kalau misalkan teman-teman sudah 2-3 tahun menjadi asisten kurator gitu ya, dan teman-teman sudah berpengalaman di galeri itu, ketika ada kesempatan teman-teman akan ibarat kata naik level lah.
teman-teman akan menjadi kurator gitu. Di sini teman-teman sudah berpengalaman, jadi bukan lagi asisten ya. Jadi teman-teman naik level gitu jadi kurator. Teman-teman juga akan punya asisten, jadi keren gitu. Teman-teman punya tangan kanan dan tangan kiri gitu, seseorang yang bisa dipercayai. Pasti teman-teman gajinya mungkin 2 digit ya, mungkin puluhan gitu ya, ketika teman-teman menjadi kurator. Ini mungkin seperti seorang manajer lah di dalam perusahaan. Misalkan teman-teman naik level lagi nih, teman-teman menjadi kepala kurator. Jadi teman-teman bayangin dalam sebuah pameran gitu, dan pamerannya skalanya besar gitu ya. Jadi ada kurator-kurator, tapi yang kurator-kurator itu dikepalai oleh si kepala kurator ini. Tugasnya teman-teman adalah sebagai decision maker gitu, sebagai seseorang yang mengambil keputusan, dan keputusannya adalah keputusan-keputusan yang sangat besar. Sudah pasti gajinya sangat tinggi ya, lebih dari puluhan, dan ada kemungkinan juga misalkan budget dari pameran ini ratusan juta gitu ya. Teman-teman pasti dapat secara budget dari pameran ini mungkin 10% gitu ya. Itu bisa kali. Jadi sebesar itu sih. Jadi bisa dibilang ya teman-teman menjadi seorang bos lah gitu. Nah, perlu diingat juga bahwa di Indonesia ini kurator seni itu biasanya tergolongnya menjadi 3 ya. Ada kurator galeri, ini seperti di perusahaan swasta ya, galeri swasta. Mungkin bahasanya kurang tepat, tapi kurang lebih seperti galeri komersil. Nah, terus juga ada kurator yang berhubungan dengan museum. Jadi ini memang kurator yang di-hire atau dipekerjakan seperti PNS gitu ya, dengan gaji dari Republik Indonesia juga. Terus ada yang ketiga, nah ini kurator independen. Ini adalah kurator yang mengambil proyek-proyek, dan dia mengambil penghasilan untuk dirinya gitu ya, dari yang tadi saya jelaskan, yaitu secara persen-persenan lah dalam proyek sebuah pameran itu. Misalkan contohnya ya, ini contohnya aja, misalkan dalam pameran ini dia mendapatkan penghasilan sekitar 10% atau 20% dari budget dari pameran itu sendiri gitu. Dan biasanya kurator independen ini adalah kurator-kurator yang memang sudah bisa berdiri sendiri gitu ya, bisa sudah mapan gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah apa spesifik pekerjaan dari seorang kurator gitu. Di awal saya sudah menjelaskan bahwa kurator ini tugasnya adalah mengorganize sebuah pameran. Nah, saya akan menjelaskannya dalam 3 tahap ya teman-teman. Ada sebelum pameran, saat pameran, dan setelah pameran ya. Nah, di sebelum pameran sudah pasti dia akan banyak bekerja dengan seniman. Dia akan memberikan pandangan. Misalkan dalam sebuah pameran ini, di galeri ini, saya akan memberikan sebuah atmosfer yang sesuai dengan tema dari karya dari si seniman itu. Contohnya gimana? Misalkan seniman A ini, dia mempunyai tema dan konsep pameran tentang kegelapan gitu ya, tentang kegelapan. Nah, terus si kurator ini dia akan berinisiatif lah. Gimana caranya audiens yang nonton di galeri itu, dia akan merasa bahwa oke, gue seperti masuk ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Nah, kurator itu akhirnya memberikan saran terhadap si galeri untuk contoh mengecat dindingnya gitu ya berwarna hitam, atau mengecat lantainya menjadi hitam gitu ya, agar memberikan atmosfer yang sesuai dengan konsep dari karya si seniman itu gitu. Nah itu. Terus yang kedua, sudah pasti dia yang akan menuliskan caption gitu ya, caption atau informasi tentang karya-karya dari seniman itu. Dia pasti yang menulis sih. Dia menentukan komunikasinya apa. Jadi ketika audiens melihat gitu ya, dia langsung bisa mengerti maksud dari karya yang mungkin agak sulit dimengerti itu gitu.
Terus juga dia pasti yang akan membuat katalog ya, dia akan menulis katalognya gitu ya. Dia akan menyesuaikan komunikasinya yang tepat gitu ya terhadap audiens untuk di katalog tersebut. Dia juga akan menuliskan tentang pengantar pameran. Ketika teman-teman masuk ke dalam galeri itu, teman-teman akan melihat sebuah tulisan, bisa 5 paragraf, tema atau konsep dari pameran itu sendiri itu. Terus saat pameran, biasanya tugas kurator itu adalah dia berurusan dengan audiens yang datang ke dalam galeri ya. Dia pasti akan merancang sebuah program-program, misalkan program tour, teman-teman akan tour, terus teman-teman akan dijelaskan tentang karya A, karya B, karya C maksudnya apa. Terus juga dia akan merancang tim ini akan diberikan job desk tentang keamanan dari karya tersebut gitu ya. Gimana caranya karya tersebut aman ketika pameran itu berlangsung, tidak terjadi kerusakan atau tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Biasanya kurator akan merancang itu sih, gimana caranya karya ini tidak rusak dan tetap baik-baik saja gitu. Terus dia akan meng-hire juga seorang fotografer untuk mendokumentasikan acara pameran itu berlangsung gitu ya. Pasti kan perlu dokumentasi. Terus juga dia mungkin akan mewakili galeri juga maksudnya untuk bertemu dengan para kolektor tersebut, sampaikan gitu ya secara maksud dari karya tersebut sehingga kolektor tersebut mau membeli karya dari si seniman tersebut gitu. Di akhir ini yang paling penting sebenarnya adalah kurator tersebut akan berbicara dengan seniman. Seniman itu kan pasti punya keinginan ya, keinginan entah apalah itulah. Ketika dia melakukan sebuah pameran, dampak dari acara pameran ini sesuai nggak sih dengan ekspektasi seniman? Biasanya kurator akan memberikan pendapat, memberikan analisa kepada seniman itu dari sebuah pameran itu. Biasanya dari pengunjungnya, total pengunjung, terus respon dari para pengunjung atau respon dari mungkin orang-orang yang mengerti di bidang seni gitu ya tentang karyanya. Sehingga si seniman itu ketika dia selesai berpameran, dia mendapatkan sebuah hasil di mana dia mendapatkan feedback gitu dari hasil pamerannya itu. Bukan terkait dari penjualan saja, tapi terkadang ada hal-hal yang mungkin berkaitan dengan tema atau konsep yang dibawakan dari karya si seniman itu sih. Yang terkadang itu yang penting sih sebenarnya untuk didengar oleh seniman. Jadi tugas kurator ya merangkum analisa dampak dari pameran tersebut. Itu aja, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna atau menambah pengetahuan teman-teman di bidang seni rupa. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.